Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfika Ulul Azmi, Alin Septiani, Ajeng Nawang Kinanti, dan Yuliana Ayu Febriarianti akan menjelaskan materi kami sesuai dengan subbab masing-masing. Nama saya Yuliana Ayu Febriarianti dengan NIM 203200132. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengarusutamaan gender. Munculnya pengarusutamaan gender yang ada di Indonesia tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama, terjadinya bias gender. Dan yang kedua ada patriarki. Yang ketiga ada diskriminasi. Apa sih itu bias gender, yang dimaksud bias gender? Nah, bias gender sendiri ini artinya adalah seseorang di masyarakat itu belum mengetahui apa artinya gender dan apa artinya seks. Jadi masyarakat di sini masih menganggap terkait perempuan itu selalu di indoor dan laki-laki itu selalu di outdoor. Padahal tidak semua itu perempuan harus di indoor. Bisa jadi perempuan itu juga bisa di outdoor. Nah, yang kedua ini adalah patriarki. Patriarki itu masyarakat masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini masyarakat masih berpikiran tentang peran perempuan yang hanya 3M, yaitu masak, manak, dan maca. Nah, dari permasalahan ketiga tersebut perlu adanya PUG. PUG sendiri adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan. PUG di sini berlandaskan Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menjelaskan tentang pengarusutamaan gender nasional. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait penegakan gender di Indonesia. Yang pertama, jaminan persamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu pada pasal 27 ayat 2 yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga yaitu pasal 30 yang berkaitan dengan usaha bela negara, serta yang keempat yaitu pasal 31 yang berkaitan dengan dalam memperoleh pendidikan. Nah, dengan adanya pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka secara eksplisit lembaga negara telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, penegakan gender di Indonesia berkaitan dengan Indeks Kesenjangan Gender atau IKG. Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender, Indonesia menempati posisi ke-105 dari 188 negara, dan pada Indeks Pembangunan Gender atau IPG pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-113. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender dalam berbagai bidang, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, politik, maupun pemerintahan. Nah, untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada sektor kehidupan tersebut, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu beberapa upaya pemerintah dalam penegakan gender, yaitu yang pertama melalui CEDAW. CEDAW yaitu tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan atau dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dan yang kedua yaitu CRC atau
Konvensi tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melalui PUJ atau pengarus utamaan gender yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Pengarus utamaan gender dilaksanakan dengan cara analisa gender serta upaya komunikasi, informasi, dan edukasi. Selanjutnya yang keempat yaitu pembaruan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi konvensi atau konvenan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima yaitu layanan publik. Dengan cara memperbaiki tingkat layanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan layanan publik sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Ini melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pelayanan publik masih terus dilakukan di DPR yang diharapkan selesai pada tahun 2007. Selanjutnya, yang keenam yaitu penghapusan diskriminatif yang disahkan melalui RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini telah memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan kaum etnis serta telah mengakomodasikan kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Undang-undang tersebut antara lain berisi ketentuan untuk melindungi perempuan yang menikah dengan pria berkebangsaan lain atau berkebangsaan asing. Tidak secara otomatis, status kewarganegaraan perempuan serta anak yang dilahirkan menjadi warga negara asing. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tentang perlindungan anak. Disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di sini maksudnya contohnya saja diantaranya tentang pengurusan akte kelahiran anak yang bebas biaya karena dapat ditemukan di berbagai daerah lain masih dipungut biaya. Yang kedelapan yaitu penempatan dan perlindungan TKI atau tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja di sini bekerja di luar negeri. Nah, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dalam rangka perlindungan terhadap ketenaga kerjaan terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri yang rawan terhadap praktik diskriminasi. Saat ini sedang dilakukan peta permasalahan TKI perempuan dikaitkan dengan kebijakan ketenaga kerjaan berupa Equal Employment Opportunity atau EEO. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu penghapusan KDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari tahun 2006. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sistem peradilan pidana terpadu. Acara pidana atau RUU KUHP yang mengupayakan untuk mengintegrasikan konsep sistem peradilan pidana terpadu antara aparat penegak hukum khususnya bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Saya akan melanjutkan prestasi dari teman saya selanjutnya yaitu pengurus-utamaan gender dalam bidang pendidikan. Pengurus-utamaan gender merupakan sebuah strategi dasar yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui PP RI 2000. Kemudian tujuan pengaruhutamaan gender dalam rencana perusahaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Impres nomor 9 tahun 2000. Kemudian pengaruhutamaan gender ini sendiri yaitu membuat sekolah menjadi lebih mudah diakses oleh siswa dan juga dapat oleh siswa dan orang tua. Memperpendek jarak ke sekolah terutama akan mendorong anak-anak perempuan agar bersekolah menjadi lebih aman dan nyaman. Kemudian tingkatan keluarga, kualitas guru, dan naikkan jumlah kuota guru perempuan. Ya, ini akan mendorong guru perempuan menjadi lebih sejahtera dan lebih banyak dari kuota yang sebelumnya karena keterbatasan dan sebagainya. Kemudian penurunan biaya yang ditanggung oleh orang tua dalam dan juga masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak apabila biaya nantinya diperingan, maka anak-anak itu akan mudah mengakses pendidikan, terutama apalagi jika ada bantuan berupa beasiswa dan sebagainya. Kemudian perkembangan kurikulum guru yang relevan untuk anak perempuan, terutama ini untuk anak perempuan dan juga anak laki-laki. Hal ini akan membuat mereka lebih tertarik terhadap minat untuk bersekolah. Kemudian peningkatan pemahaman orang tua dan komunitas melalui pendekatan partisipasi dalam banyak komunitas. Terdapat kebutuhan untuk mengubah sikap terhadap pendidikan anak-anak perempuan. Dukungan dari anggota masyarakat berpengaruh dan pemuka agama dapat dimanfaatkan untuk mendorong para orang tua mengirim anak-anak perempuan dan laki-laki untuk bersekolah. Kemudian promosikan desain pernikahan dalam administrasi dan manajemen apabila fungsi pengelolaan sekolah dialihkan dari tingkat nasional atau provinsi ke tingkat bawah. Hal ini tingkat kabupaten melalui komite sekolah atau pengembangan serta mekanisme pengelolaan setempat lainnya. Biasanya akan muncul pula upaya distribusi yang adil bagi masyarakat perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam keanggotaan komite sekolah. Kemudian rancangan sistem pendidikan yaitu memenuhi kebutuhan gender dan juga berganda. Apabila hal ini akan dikaji untuk memenuhi prestasi perempuan, anak, dan laki-laki. Kemudian untuk penyampaian pendidikan berganda, semata tidak dapat mencapai sasaran untuk memberikan pendidikan dasar universal pendidikan untuk anak laki-laki perempuan disampaikan melalui berbagai ragam alternatif, tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga melalui pendidikan non formal. Hal itu juga akan sangat bermanfaat. Kemudian untuk kebutuhan gender ini dikaji sehingga dapat dirancang suatu program yang berarti format sekolah yang fleksibel seperti sekolah dasar setengah hari, paruh waktu. Hal ini akan membuat sekolah menjadi lebih efisien dan waktu tidak hanya dihabiskan di sekolah saja. Baik, untuk yang terakhir saya di sini akan mempresentasikan pandangan gender dalam aspek kemanusiaan. Dalam pandangan gender dalam aspek kemanusiaan ini terdapat beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pengertian dari gender itu sendiri, kemudian perbedaan dari seks dan gender, dan yang terakhir yaitu asal-usul kemanusiaan. Yang pertama yaitu pengertian dari gender. Menurut H.T. Wilson itu mengartikan bahwa gender itu sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaannya dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembeda laki-laki dan perempuan, dilihat dari konstruksi sosial budayanya. Poin yang kedua yaitu perbedaan seks dan gender. Nah, di sini saya akan menjelaskan agar orang-orang makin mengetahui dan tidak tabu lagi dan bisa mengidentifikasikan mana gender, mana seks. Sebenarnya, gender itu berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya itu sama, yaitu jenis kelamin. Akan tetapi,
Secara umum, seks itu digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gender itu lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan non-biologis lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pangkal stereotip gender. Asal-usul kejadian manusia sama. Yang pertama yaitu sebenarnya hampir semua agama dan kepercayaan itu membedakan asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi imamat 2.27 itu diantaranya berbunyi seperti ini. 21 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22 Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kemudian ada pernyataan dari Al-Quran yang menerangkan asal-usul kejadian tersebut di dalam suatu ayat pendek Quran An-Nisa ayat 4 yang berbunyi seperti ini. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Cerita tentang asal-usul kejadian itu hanya ditemukan di dalam beberapa hadis. Keterangan dari Bible dan hadis-hadis mengimami para eksegesis, mufasir, dan penyair, dan novelis menerbitkan sebagai karya. Karya tersebut dapat mengalihkan pandangan, terlepas sama sekali dengan makhluk biologis lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran kalau Darwin dengan teorinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.